Hai Ramivers, Yaman Ramiva bersama kalian. Hari ini gue mau ngasih tahu, lebih tepatnya mau ngasih rekomendasi aja sih tentang cara setting talkback versi 13 ya. Ya mungkin setiap orang punya gaya settingannya masing-masing, tapi ini cuma sekedar rekomendasi dan buat yang belum tahu aja sih gitu. Siapa tahu ada yang mau niru, syukur-syukur ada yang mau niru ya gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke settingan talkback. Di sini gue pakai jalur pintas saja. Di sini gue pakai jalur L ya, kayak biasanya. Menu talkback. Batak. Setelan talkback. Setelan talkback. Navigasi ke atas. Nah, di sini ada beberapa menu di talkback versi 13 ini. Dan yang pertama kali kita set di sini adalah menu verbositas ya. Fitur audio. Setelan verbositas. Verbositas. Navigasi ke atas. Oke. Di sini ada lumayan banyak menu. Yuk kita cek satu persatu yuk. Pilih detail verbos. Pilih preset khusus. Yang pertama ada pilih preset. Ini nggak usah diotak-atik lah, biarin aja di bawaan defaultnya. Gue lupa fungsinya buat apa. Detail verbos. Ucapkan petunjuk penggunaan. Petunjuk penggunaan tidak diucapkan saat memindahkan fokus aksesibilitas nonaktif. Ucapkan petunjuk penggunaan. Ucapkan petunjuk penggunaan ini fungsinya buat ngasih tahu kalau kita harus mengklik sebuah menu. Kan kalau buat pengguna talkback kan ada tuh istilah ketuk 2 kali untuk mengaktifkan, kayak gini nih. Aktif. Detail verbositas. Pilih preset khusus. Ucapkan petunjuk penggunaan. Petunjuk penggunaan diucapkan selama navigasi, tetapi sedikit terlambat. Aktif. Ucapkan informasi daftar. Ucapkan petunjuk penggunaan. Petunjuk penggunaan non-aktif. Ternyata nggak berlaku di sini. Ya, tapi intinya kayak gitulah. Kalau ucapan petunjuk ini diaktifin, ini fungsinya buat ngasih tahu kalau misalkan kita ketemu sama suatu menu, itu akan ada keterangan ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. Ini selera sih mau diaktifin atau enggak, serah lo masing-masing aja lah. Ucapkan informasi daftar dan kisi. Informasi daftar dan kisi item tidak diucapkan, nonaktif. Ucapkan informasi daftar dan kisi ini fungsinya buat ngasih tahu item. Jadi kalau kita bernavigasi itu biasanya kan ada kata-kata menu 1 dari 2 atau 2 dari 3. Kayak gini contohnya nih. Aktif. Ucapkan petunjuk pengguna. Detail verbositas. Judul 2 dari 15. Nah itu. Pilih preset khusus 1 dari 15. Nah kayak gitu ya. Ucapkan ini nonaktif. Ini juga selera mau diaktifin atau enggak, selera masing-masing, serah lo aja lah. Ucapkan jumlah item daftar di layar. Hanya ucapkan saat scrolling dengan gestur nonaktif. Ucapkan jumlah item daftar di layar. Ini sih buat ketika kita bernavigasi ya. Kalau ini diaktifin, ketika kita bernavigasi itu akan ada. Ucapkan jenis elemen tidak di. Ucapkan jumlah item daftar di layar. Hanya ucapkan saat scrolling dengan gestur nonaktif. Oh sorry, kalau menu ini diaktifin, kalau kita scroll itu akan ada angkanya gitu loh, kayak gini nih contohnya. Aktif. Ucapkan jenis elemen. Bentar. Menampilkan item 1 hingga 11 dari 15. Nah, kalau ini diaktifin, dia bilang kayak gitu kalau kita scroll halaman ya. Ucapkan jumlah item ucapkan jenis elemen. Aktif. Nonaktif. Ucapkan jumlah item daftar di layar. Nonaktif. Nah, itu juga selera mau diaktifin atau enggak. Terus di sebelahnya ada ucapkan jenis elemen tidak diucapkan untuk item yang difokuskan. Nonaktif 6 dari 15. Oh. Ucapkan informasi. Bentar. Nonaktif. Ucapkan jenis elemen tidak diucapkan untuk item yang difokuskan. Nonaktif. Ucapan jenis elemen itu kalau kita bernavigasi, terus kalau menu ini diaktifin, dia akan di belakang kata-katanya tuh mesti ada kata-kata beralih kayak gini nih. Aktif.
Ucapkan jenis elemen diucapkan untuk add-on yang difokuskan, aktif, beralih. Nah, beralih kan di belakang kata-katanya mesti ada kata-kata beralih. Nah, itu juga selera mau diaktifin atau enggak. Non-aktif. Ucapkan saat layar non-aktif, tidak ada ucapan saat layar non-aktif, non-aktif. Ucapkan saat layar mati, ini dimatiin aja lah. Soalnya ini kalau nih dihidupin, kalau kita matiin layar, talkbacknya bakal cerewet banget sumpah. Jadi kalau pengen tenang, pengen damai, ya ini dimatiin aja menu ini gitu. Gunakan perubahan tinggi nada, jangan mengubah tinggi nada ketika berbicara, non-aktif. Ini sih fungsinya buat ngucapin kalau kita pakai TTS, entah itu Eloquence atau Damayanti ataupun yang lainnya. Kalau kita scrolling atau navigasi tuh biasanya nada suara si TTS-nya tuh suka tinggi sendiri, suka meninggi sendiri. Ya ini sih nggak terlalu penting sebenarnya, jadi ya udahlah matiin aja. Tapi selera sih mau diaktifin atau enggak selalu ya. Ucapkan huruf fonetik tidak diucapkan, non-aktif. Ucapkan huruf fonetik. Ucapkan huruf fonetik. Gue kurang tahu fungsinya apaan, ini matiin aja nggak apa-apa. Gema keyboard virtual, karakter dan kata. Gema keyboard virtual. Gema keyboard, ya. Gema keyboard virtual ini biarkan aja di settingan standarnya karakter dan kata. Tapi kalau mau di setting sendiri juga boleh kok. Gema keyboard fisik, kata. Gema keyboard fisik ini buat yang punya keyboard fisik atau yang punya keyboard eksternal, ini juga bisa diatur. Gema huruf kapital, ucapkan huruf kapital. Huruf kapital ini wajib diaktifin ya, karena kalau kita ngetik kan pastinya ada huruf kapitalnya kan awal-awalnya. Lain-lain, judul. Ucapkan ide elemen diucapkan untuk tombol yang tidak berlabel, aktif. Ucapkan ide elemen. Ucapkan ide elemen ini aktifin aja. Dihidupin aja, soalnya ini kalau misalkan ini dimatiin, kalau kita ketemu tombol yang tak berlabel biasanya dia nggak ngebacain gitu. Tapi kalau ini diaktifin, ketika kita bertemu dengan tombol tak berlabel biasanya dia bacain si tombol tak berlabel itu apa gitu. Jadi ini dihidupin aja nggak apa-apa. Terus sebelahnya tanda baka dan simbol tidak diucapkan, non-aktif. Tanda baka. Ini selera masing-masing aja lah ucapan tanda baca ya. Oke, udah habis, kembali. Setelan talkback, verbositas. Terus di sebelahnya ucapkan sandi selalu diucapkan, aktif. Ucapkan sandi. Ucapkan sandi ini dihidupin aja. Soalnya nanti kalau ini dimatiin, kalau kita ngetik sandi atau pin, biasanya dia cuma ngebacain titik gitu. Jadi kalau pengen dibacain huruf atau katanya ketika menulis password atau pin, ini dihidupin aja. Suara dan getaran. Suara dan getaran ini sih buat ngatur efek suara di talkback gitu loh, tahu kan? Nah, gitulah kurang lebih. Kontrol, judul. Sesuaikan indikator fokus. Sesuaikan indikator fokus, gue kurang paham. Ini fungsinya buat apa? Cuekin aja. Sesuaikan gestur. Sesuaikan gestur silakan di set sendiri aja ya, soalnya ini banyak banget. Sesuaikan gestur ini ya biasanya sih ini masing-masing orang punya gaya settingannya masing-masing ya, punya gaya settingan yang berbeda. Jadi untuk masalah sesuaikan gestur ini silakan di set sendiri aja, diekspor sendiri. Oke. Sesuaikan menu. Sesuaikan menu. Ini kita buka. Sesuaikan menu talkback. Untuk menggunakan menu talkback, ketuk layar dengan 3 jari. Anda juga dapat menggeser ke atas lalu ke kanan atau menggeser ke bawah lalu ke kanan. Sesuaikan menu talkback. Sesuaikan menu talkback. Ini kita bisa milih ya, kira-kira menu apa aja sih yang mau kita tampilkan di menu konteks global. Di talkback kan ada tuh istilah menu konteks global. Nah, kira-kira menu apa aja yang mau ditampilin di menu konteks global itu gitu. Sesuaikan kontrol pembacaan. Untuk menggunakan kontrol pembacaan, geser ke kiri. Sesuaikan kontrol pembacaan ya. Sesuaikan menu talkback. Sesuaikan kontrol pembacaan. Sesuaikan kontrol pembacaan ini buat sama sih, kira-kira menu yang
mau ditampilkan di kontrol pembacaan itu apa aja gitu loh. Biasanya kan kalau di kontrol pembacaan kan ada tuh kalau di talkback yang versi sekarang kan ini ya, pokoknya mulai talkback mulai versi 9 kalau nggak salah itu kan, kalau mau ngeja kan biasanya harus digeser dulu dari atas ke bawah lalu ke atas atau sebaliknya, nah kayak gitu. Nah itu bisa diatur selain karakter, kata, paragraf, baris, kira-kira mau menu apa lagi yang mau ditampilin di kontrol pembacaan itu. Nah kurang lebih kayak gitulah. Silakan disesuaikan sendiri dan silakan diekspor sendiri. Oke. Setelan talkback, keyboard braille. Keyboard dan braille. Keyboard braille ini terserah sih, mau di setting juga boleh, tapi biasanya gue nggak pernah gunain keyboard braille ini, jadi gue nggak pernah ngatur, biarin aja lah. Tutorial dan bantuan. Setelah buka talkback, setelan lanjutan. Oke, di sini juga ada yang perlu kita setting. Setelan lanjutan. Kontrol, judul, label khusus. Satu ketuk, urutan deskripsi. Satu ketukan untuk mengaktifkan, ketuk sekali item yang difokuskan untuk mengaktifkan, non-aktif. Satu ketukan ini jangan diaktifin ya, karena kan kalau diaktifin, kalau kalian menemukan menu, terus kalian klik satu kali, kalau ini diaktifin, maka dengan satu kali klik menu itu akan kebuka. Tapi nggak apa-apa sih kalau pengen bereksperimen, boleh. Boleh, silakan kalau pengen bereksperimen. Urutan deskripsi elemen, status, nama, jenis. Urutan deskripsi elemen gue lupa fungsinya buat apa, tapi biarin aja di bawaan defaultnya, di bawaan standarnya. Pengetikan dan keyboard, judul. Preferensi pengetikan, tahan jari untuk memilih kunci, lalu angkat. Preferensi pengetikan ini sama kayak pengetikan keyboard gitu loh. Jadi tipe pengetikan keyboardnya tuh mau seperti apa, mau sekali ketuk atau 2 kali ketuk gitu loh, kayak tutorial gue yang sebelumnya tuh loh, yang tentang cara mengatasi cara mengatasi 2 ketikan apa ya kalau nggak salah ya, pokoknya itulah yang tutorial gue sebelumnya yang tentang cara mengatasi double klik saat mengetik di talkback. Nah itu kalau nggak salah judulnya itu, silakan simak aja. Nah kurang lebih kayak gitulah untuk menu ini fungsinya gitu. Pintasan keyboard ini buat yang punya keyboard eksternal, ini bisa diatur di sini nih. Setelan developer cuekin aja. Kebijakan privasi. Persyaratan layak. Nah udah habis. Setelan talkback, setelan lanjutan. Terus di sebelah kirinya ada tutorial dan bantuan. Ini buat yang baru pakai talkback, ini bisa mempelajari ya, entah itu cara bernavigasinya atau gestur-gestur talkbacknya kayak gimana. Nah bisa dipelajarin di sini gitu. Buka talkback di Galaxy Store. Udah habis. Jadi kurang lebih seperti itu untuk cara settingnya. Silakan disesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing. Ini cuma sekedar rekomendasi aja, dan ya mungkin itu aja untuk konten hari ini. Semoga ada manfaatnya, dan kalau ada yang mau ditambahin silakan ditambahin di bawah ya. Oke, mungkin itu aja dari gua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan dari, ya pokoknya mohon maaf lah atas kurang lebihnya dari konten ini gitu. See you next time, and Yaman Remifa out. See you.